Ketemu lagi di Hot Room. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak boleh memungut PBB berulang atas rumah tinggal yang dipakai sebagai rumah primer. Namun demikian, saya tetap mengingatkan kalian, kenapa Hotman bisa 18 jam kerja sehari dan selalu fit. Rahasianya adalah di kopi luwak hitam premium yang Hotman minum 5 kali sehari tanpa gula, sehingga Hotman bisa mengingat ratusan perkara yang saya pegang, terutama saya ingat berapa jumlah honor yang belum dibayar oleh klien, hafal luar kepala. Tapi itu semua berkat kopi luwak hitam premium dan aman untuk lambung. Contohlah Hotman, kalau Anda mau sukses anak muda, minum kopi tiap hari, semangat kerja. Pak Roni, kalau dari penjelasan tadi tokoh Majelis Ulama Indonesia Pak Niam, ada nggak kejelasannya? Apa sebenarnya maksudnya? Bisa nggak inti poinnya apa? Pengertian saya kira pokoknya semua rumah tinggal yang ditinggali bebas PBB, begitu? Ya, seharusnya itu harus diperjelas ya. Tapi ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita pasal 23 itu jelas pajak dan pungutan ditetap undang-undang. PBPP 2 itu ada pungutan karena ditagih oleh Pemda itu tadi. Jadi ketika amat undang-undang tadi ya Pemda mau tidak mau harus nagih. Yang mungkin yang kita persoalkan adalah jumlah PBB yang ditagih ke kita. Jadi Bapak setuju nggak bahwa kalau itu benar-benar dipakai rumah tinggal tidak boleh dipungut PBB berulang-ulang tiap tahun? Nah masalahnya di undang-undang kita, undang dasar. Kalau undang-undangnya dirubah gimana? Kalau misalnya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia? Ya kalau undang-undang dasar nggak bisa diubah karena ada pungutan. Tapi kalau undang-undang lain ya misalnya undang-undang yang terkait dengan tanah, kayak tanah aja kita udah dipungut berulang. Ketika kita beli tanah kan ada pajak penjual pembeli, ada BPATB itu. Ya. Nah terus kalau kita membangun kita bayar PBG. Nah itu kan sudah berulang itu tadi. Ya mungkin kalau mau direvisi di situnya, terutama yang nggak pernah lihat orang ada kalau kita lihat PBB itu kan ada kelasnya itu tadi. Ya. Ada kelas misalnya kelas nomor berapa, itulah yang sering dimainkan. Jadi menurut Bapak harga rumah berapa yang tidak boleh ditagih PBB tiap tahun? Ya itu sebenarnya itu diserahkan kepada aktuaris. Dia appraisal, dia menetapkan harga layaknya berapa, karena tidak mungkin sama untuk makanya kan kalau kita bacakan PBB perkotaan dan pedesaan, jadi ada membedakannya. Nah, nilai PBB perkotaan berapa, pedesaan berapa, makanya pada kelasnya tadi. Nah memang kalau seperti di Jakarta kan disebutkan nilai yang tidak potong pajak, dikenakan pajak kalau nilai 2 miliar. Nah seharusnya itu tadi itu harus dievaluasi setiap tahun, bahwa misalnya kalau rumahnya 6 miliar dikurangi 2 miliar, nah dari sisanya itu yang dikenakan. Nah mungkin di situ tadi itu kan kewenangan dari daerah untuk menetapkan berapa nilai layak rumah tersebut. Nah tapi itu nggak menghasilkan masalah. Kalau kayak Pak Hotman nih, rumahnya banyak nih. Ya berarti kan Pak Hotman nih, mohon maaf kan berarti kan mendapat pengurangan terus kan. Nah berarti tidak sesuai dengan prinsipnya keadilan dari fatwa MUI tersebut itu tadi. Nah jadi Bapak setuju nggak sebaiknya semua rumah yang ditinggali bebas PBB? Nggak mungkin. Ya tidak mungkin karena amat undang-undang dasar dan undang-undang masalahnya. Begitu. Iya. Gimana Pak? Pak Huda? Ya kalau saya nggak setuju Bang. Kenapa? Kalau saya nggak setuju karena bagaimanapun juga. Apakah akan bikin Pemda semua rontok nggak ada anggaran? Satu itu karena kalau kita lihat sebenarnya PBBP 2 itu menyumbang ya mungkin 20%. Kalau Jakarta itu 10%. Tapi kalau di beberapa daerah itu sekitar 40-50%. Artinya ketika PBB itu dihilangkan, tiap tahun tuh yang hilang tuh banyak. Nah, pasti itu akan menimbulkan dari sisi Pemdanya pasti akan bergejolak gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat ada fungsi redistribusi yang hilang di situ. Artinya apa? Artinya ketika memang kalau kita lihat mungkin kita bisa meniru Jakarta ya. Dan Jakarta di bawah 2 miliar itu bebas pajak gitu kan. Nah, mungkin di daerah lain bisa menetapkan threshold yang mungkin berbeda dibandingkan dengan Jakarta. Jakarta 2 miliar. Mungkin di daerah lain 600 juta atau 200 juta itu bisa dibebaskan pajak PBB. Nah, tapi kalau misalkan berpenghuni kemudian rumah pertama dan memang itu berapa nilainya dihilangkan pajaknya, saya dengan tegas menolak itu, tidak setuju. Karena
tadi karena ada fungsi redistribusi pendapatan yang hilang dan juga ada tadi untuk ya potensi dari Pemda ya. Pemda ini kehilangan pendapatan yang cukup besar. Pak Niam bagaimana nih Pak? Sepertinya dua narasumber ini tidak setuju dengan fatwa dari MUI. Seolah-olah belum ada kepastian dan tidak berkeadilan untuk Pemda. Bagaimana komentar Bapak? Fatwa ini sebagai wujud tanggung jawab sosial keagamaan, sekaligus juga respon dan juga solusi atas kegelisahan masyarakat terkait dengan pengenaan pajak yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Seperti kasus demo di Pati dan juga di beberapa daerah lain. Seiring dengan kebijakan baru dalam hal soal pengurangan transfer dana ke daerah tersebut, yang kemudian berdampak kepada upaya pemerintah daerah untuk menutupi gap tersebut. Salah satunya adalah penaikan pajak bumi dan bangunan yang akhirnya itu akan membebani masyarakat. Ini adalah kondisi faktual. Tentu kita nggak boleh menutup mata. Jika ini dibiarkan, khawatirnya nanti akan menjadi bom waktu, menjadi problem sosial yang lebih berkepanjangan. Nah, fatwa ini sebagai salah satu alarm dini begitu, agar kita merumuskan kembali tata kelola perpajakan kita yang berkeadilan, baik pada saat partisipasi maupun pada saat distribusi. Fatwa ini Bang Hotman dibahas, diawali dengan FGD dengan teman-teman Ditjen Pajak. Jadi ini tidak turun dari langit ya. Ini didasarkan kondisi faktual kegelisahan masyarakat, kemudian dikonfirmasi terhadap pemegang kebijakan. Di dalam hal ini adalah teman-teman di Kementerian Keuangan, CQ, teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. 5 direktur hadir memberikan masukan secara langsung terkait dengan pertama, sumber keuangan negara yang dibayarkan melalui pajak itu 80%. Artinya memang pajak memiliki posisi sentral di dalam pembiayaan pembangunan kita. Karena itu perlu dorongan agar pajak ini optimal di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sumbernya dari mana? Sumbernya harus dipastikan dari orang yang kaya, didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Ini yang menurut hemat kita harus menjadi kesadaran kolektif kita. Kalau tadi saya contohkan misalnya terkait dengan zakat atau dengan emas, memang isunya bukan hanya sekedar PBB. Ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Ini satu kesatuan, satu tarikan nafas di dalam upaya membangun kesadaran kolektif kita untuk mendorong pajak sebagai instrumen yang berkeadilan sosial. Kita istirahat dulu, nanti segmen terakhir kita akan bertanya lagi kepada Bapak. Jangan kemana-mana dulu, ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.